penciptaan. Tujuan penciptaan dalam penciptaan baru ini kita tahu bahwa untuk menggantikan ciptaan yang lama. Kenapa harus digantikan ciptaan yang lama itu? Oleh karena ciptaan yang lama itu sudah rusak, ya. Ciptaan yang lama itu sudah jatuh dalam dosa. Sudah pasti ciptaan yang lama itu akan binasa, ya. Nah, itu sebabnya perlu diciptakan kembali ciptaan yang baru untuk menempati posisi dalam bumi yang Tuhan sudah ciptakan ini. Dan Tuhan akan perbaharui semua, bahkan termasuk bumi ini akan diperbaharui, ya. Proses ciptaan yaitu sengsara supaya kita hidup. Yesus nyata dalam tubuh yang fana, tubuh maut. Jadi proses penciptaan sengsara ini terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan itu juga supaya nyata bagaimana kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita, melalui kita mau hidup rela menderita sengsara karena Tuhan. Itu berarti bahwa proses penciptaan yang baru itu tidak akan lepas dari proses sengsara yang kita kenal dengan istilah lain baptisan api, ya. Itu tidak akan lepas dari situ. Sama seperti emas yang dimurnikan harus dimurnikan dengan api, demikianlah ciptaan baru itu diciptakan dalam proses, harus melewati proses yang namanya sengsara dan penderitaan, ya. Itu sebabnya kenapa Yesus dalam proses penciptaan sebagai manusia Allah, bagaimana dia mengalami proses sengsara sampai mati tersalib, ya. Maka demikianlah tentu juga kita gereja Tuhan untuk masuk dalam proses penciptaan baru. Kehidupan kita ini harus benar-benar dimatikan. Dimatikan itu melalui proses sengsara sampai akhirnya kehidupan kita ini digantikan dengan tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kemuliaan, ya. Dan dikatakan tubuh yang fana akan sirna terlepas di telan tubuh yang baru. Jadi ciptaan baru itu terjadi di dalam ciptaan yang lama, ya. Terjadi di dalam ciptaan yang lama. Sama seperti kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang diciptakan menjadi manusia Allah, ya. Bahwa melalui proses di dalam tubuh manusia, yaitu lahir di dalam seorang manusia, yaitu Maria. Nah, demikianlah kehidupan kita untuk menjadi suatu ciptaan baru. Maka di dalam diri kita, tubuh kita yang lama ini akan diproses menjadi suatu tubuh yang baru, ciptaan yang baru, yang pada akhirnya tubuh yang baru itu menelan tubuh yang lama, sehingga tubuh yang lama itu menjadi hilang, ya, ditelan di dalam tubuh yang baru. Nah, terciptanya manusia Allah, perpaduan manusia dan Allah. Jadi tujuan penciptaan baru ini yang ketiga adalah terciptanya manusia Allah, ya. Kalau ciptaan lama itu adalah manusia biasa, maka ciptaan yang baru itu adalah manusia Allah, ya. Ciptaan yang baru itu tidak diciptakan lagi dari debu tanah, tetapi dia diciptakan dari firman dan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, ya. Kita sudah lihat contoh bagaimana firman menjadi manusia. Maka demikianlah di dalam kehidupan kita untuk menjadi ciptaan yang baru, maka kita harus menerima firman, hidup di dalam firman. Firman itu berbuah dalam kehidupan kita, dalam tindakan, dalam perbuatan, sehingga jadilah kita manusia baru. Jadi ada firman yang bertumbuh, menghasilkan tindakan, menghasilkan perbuatan di dalam kehidupan kita. Itulah ciptaan baru dari firman oleh kuasa Roh Kudus, ya. Makanya dia disebut manusia Allah, ya. Bukan manusia biasa lagi. Kemudian supaya berkuasa di bumi dan di surga, karena Yesus adalah raja segala raja, ya. Dibandingkan dengan manusia yang pertama, yaitu Adam. Adam hanya berkuasa di bumi. Sekalipun dia raja di bumi, karena dia menguasai segala yang ada di bumi.
Tetapi Yesus Tuhan kita dikatakan dia berkuasa, diberi kuasa baik di bumi, baik di surga. Jadi manusia Allah ini diberikan kekuasaan bukan hanya di bumi, tapi juga di surga. Kenapa? Karena memang dia adalah Allah sendiri. Ya. Kenapa dia harus menjadi manusia untuk mendapatkan kekuasaan di bumi? Karena memang kita ketahui bahwa bumi ini sudah diberikan kepada manusia untuk dikuasai. Sejak Adam diciptakan, sudah diberikan kuasa kepadanya untuk menguasai segala yang ada di bumi ini, termasuk bumi itu sendiri dikuasai oleh Adam. Nah, dengan demikian, maka bagaimana supaya manusia Allah ini berkuasa juga di bumi? Maka tentu dia harus menjadi manusia. Tidak bisa otomatis Allah langsung berkuasa di bumi karena dia sudah serahkan kepada manusia. Itu sebabnya Yesus harus menjadi manusia dulu, makanya dia berkuasa di bumi. Nah, setelah dia menjadi manusia dan dia juga adalah Allah, makanya dia pun diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Inilah manusia Allah. Dan dia benar-benar sudah menjadi manusia. Dan dia benar-benar adalah Allah sehingga dia disebut manusia Allah. Demikianlah gereja Tuhan di dalam Tuhan, maka akan disebut manusia Allah oleh karena firman yang kita terima dan hidup di dalam diri kita, dan kita hidup dalam firman itu, maka kita akan menjadi manusia Allah. Itulah ciptaan yang baru. Ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Ya. Bahwa Yesus Tuhan kita itu sangat ditinggikan dan diberikan nama di atas segala nama. Kita tahu bahwa tidak ada nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Jadi nama ini sangat tinggi, sangat ditinggikan oleh Bapa di surga. Hanya saja manusia kebanyakan tidak mengenal. Banyak orang percaya Yesus Tuhan, tetapi tidak mengenal siapa sebenarnya dia, makanya dia tidak benar-benar taat kepadanya. Kalau benar-benar kita kenal Yesus yang adalah Allah sudah menjadi manusia, apa yang dia kerjakan, apa tujuannya menjadi manusia, maka kita pasti benar-benar sadar dan taat kepadanya. Karena kita sedang menjalani proses, karena Yesus sendiri untuk menjadi ciptaan baru, bahwa dia melalui proses itu. Apalagi kita yang sudah jelas hidup dalam dosa, untuk menjadi baru, maka harus ada proses yang kita jalani. Supaya bertelut segala yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi dengan adanya manusia baru, manusia Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, maka segala yang ada, ya, baik di langit, baik di bumi, akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Kenapa itu terjadi? Ya. Kenapa semua orang harus mengaku, baik di surga, baik di bumi, mengaku Yesus Tuhan? Karena memang dia Tuhan. Tapi nanti semua orang akan mengaku. Ya, sekarang ini banyak orang yang tidak mengakui karena tidak mengenal dia sebenarnya. Ya. Banyak orang mengenalnya bahwa dia hanyalah manusia biasa. Memang dia sudah menjadi manusia biasa, tapi kita harus tahu latar belakang bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kemudian tujuan menebus manusia pertama supaya dapat diselamatkan. Yesus menjadi manusia bukan hanya sekedar menjadi satu ciptaan baru untuk mendapatkan kekuasaan di bumi, tetapi manusia ciptaan yang lama ini bisa diselamatkan. Itu tujuan. Agar manusia yang lama ini bisa diproses menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Yesus Tuhan. Nah, makanya kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Sekalipun kita banyak tahu bahwa ini adalah untuk
memikul dosa kita, untuk menanggung dosa kita. Kutuk dosa, kutuk maut sudah ditanggung di atas kayu salib. Itu memang salah satu bagian. Tetapi kita harus tahu bahwa proses kematian Yesus di kayu salib itu juga adalah bagian dari langkah-langkah proses penciptaan baru yang harus terjadi, yang harus dialami, yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya. Jadi tuntutan hukum Taurat akan digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus datang untuk menggenapi semua hukum Taurat itu, sehingga di dalam Dia kita tidak lagi harus melakukan seluruh hukum Taurat itu, tetapi di dalam Kristus ada anugerah sehingga kita hidup oleh roh itu, ya. Tidak lagi hidup menurut aturan-aturan daging, ya, aturan-aturan lahiriah, tetapi menurut roh. Inilah yang perlu kita pahami, kita renungkan kenapa Yesus harus menjadi manusia. Terciptanya pendamping ada dua, yaitu gereja pengantin melalui proses kelahiran baru. Jadi perlu kita pahami bahwa ada pendamping ada dua, atau Adam yang akhir. Karena sama seperti Adam yang pertama, ada pendamping, ada penolong diciptakan bagi dia. Maka demikianlah ketika Tuhan Yesus sudah menjadi manusia Allah, maka akan diciptakan juga penolong, pendamping, ya, bagi Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yaitu melalui proses yang namanya proses kelahiran baru. Jadi prosesnya ini bagaimana mulai dari kelahiran baru sampai kepada kita sudah tahu bagaimana proses ciptaan baru itu melalui 7 tingkatan iman. Itulah prosesnya yang harus kita lewati sampai berhasil menjadi ciptaan yang baru, bahwa langkah-langkah dalam 7 tingkatan iman itu kita harus lewati. Itu kita harus alami, ya. Mulai dari percaya Tuhan, bertobat, ya, sampai baptis air, baptis Roh Kudus, ya, menghasilkan karunia-karunia Roh Kudus atau menerima karunia-karunia Roh Kudus. Kemudian ada jawatan Tuhan, ada buah-buah Roh Kudus, sampai kepada disempurnakan. Nah, ketika kita disempurnakan, ini tahap akhir untuk menuju kepada gereja pengantin. Ya. Jadi dengan demikian, pada akhirnya ciptaan baru ini akan benar-benar berubah, yaitu tidak lagi dalam tubuh yang lama, tidak lagi dalam tubuh darah dan daging, tetapi dalam tubuh roh, tubuh yang penuh kemuliaan. Itulah ciptaan yang baru. Nah, hasil ciptaan manusia sejati dan Allah sejati, Dia adalah Allah. Ya. Hasil ciptaan sama seperti pelajaran yang lalu yang kita lihat, bagaimana waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mengenakan tubuh yang penuh kemuliaan. Itulah hasil akhir dari ciptaan baru. Jadi ketika Yesus di bumi, lahir di bumi, bekerja di bumi, sampai mati tersalib, itu hanya proses dalam penciptaan baru, ya, belum merupakan hasil dari ciptaan baru. Nanti ketika Yesus bangkit dari kematian, inilah hasil akhir dari satu ciptaan baru. Sehingga kita melihat bahwa betapa perbedaan ciptaan yang lama dan ciptaan yang baru. Ciptaan lama yaitu Adam, dan ciptaan baru yaitu Tuhan Yesus Kristus ketika bangkit dari kematian. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir roh yang menghidupkan. Nah, kalau Adam dikatakan menjadi makhluk yang hidup, ketika roh dihembuskan ke dalamnya, yaitu napas hidup dihembuskan ke dalamnya, dia menjadi makhluk yang hidup.
Tetapi Adam yang akhir dikatakan roh yang menghidupkan. Ya. Itu sebabnya ketika dia mati, dia tetap hidup. Ya, roh yang menghidupkan. Makanya rohnya itu pergi ke dunia orang mati untuk memberitakan apa yang perlu didengar oleh orang-orang yang hidup di dalam yang sudah meninggal. Ya. Taat sampai kepada mati, hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, kita melihat bahwa hasil satu ciptaan baru itu adalah taat sampai mati dan hidup menurut roh. Hidup menurut roh artinya benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ya, bagaimana ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus itu sampai mati. Ya. Taat sampai mati artinya tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran selama hidup. Sementara kita yang memang terlahir sudah di dalam dosa, itu sebabnya hanya akan masuk dalam proses penciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Ya. Sama seperti kita melihat bagaimana Adam, waktu sudah selesai diciptakan, maka melalui Adam diciptakanlah Hawa. Maka demikianlah gereja Tuhan, melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah menjadi manusia Allah, maka kita pun akan diciptakan kembali menjadi manusia Allah. Ya. Yang kita adalah keturunan Adam pertama yang sudah hidup dalam dosa. Melalui Yesus Kristus kita akan diproses kembali masuk dalam ciptaan baru menjadi manusia Allah. Makanya kita juga harus belajar untuk taat sampai kepada mati. Makanya kenapa langkah terakhir itu sangat menentukan. Ketaatan kita sangat penting. Kalau kita tidak taat, maka kita tidak akan masuk dalam proses penciptaan baru itu. Ya. Yang sulung di antara banyak saudara yang sudah mati dan bangkit dalam tubuh kemuliaan dan duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Kita ketahui bahwa Yesus sebagai satu ciptaan baru, dialah yang sulung dari banyak saudara. Artinya bahwa dialah yang pertama. Karena dialah yang awal menjadi manusia Allah, dialah yang awal menjadi ciptaan yang baru, yang sudah mati dan bangkit dalam tubuh kemuliaan dan duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kita melihat bagaimana kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus, baik di bumi dan di surga. Dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa kita. Ya. Memang dalam hal ini untuk menjelaskan seperti apa yang perbedaan, kenapa dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah padahal dia adalah Allah. Ini dalam sebagai manusia Allah. Ya. Tetapi ada saatnya Yesus akan keluar sebagai manusia Allah dan menjadi Allah sejati kembali, menjadi satu kesatuan Tritunggal Allah. Jadi ada saatnya Yesus kembali kepada posisinya semula sebagai Allah yang Maha Kuasa bersama Bapa dalam arti Tritunggal. Tetapi ada saatnya dia berdiri sendiri sebagai manusia Allah yang sudah diberikan kekuasaan baik di bumi maupun di surga. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana kekuasaan Yesus Kristus Tuhan kita, sekalipun dia sebagai manusia Allah, tetapi tetap dia yang memegang kendali, memegang kekuasaan baik di surga, baik di bumi. Ya. Jadi untuk kita renungkan bahwa segala sesuatunya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya tidak mungkin seorang bisa mendapatkan keselamatan kalau tidak di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Makanannya adalah roti hidup dan air hidup. Ya. Makanan Tuhan kita Yesus Kristus adalah roti hidup dan air hidup yang tidak akan pernah habis. Maka gereja Tuhan pun harus demikian, bahwa makanan kita adalah roti dan air kehidupan. Itulah firman dan Roh Kudus. Bagaimana supaya ini menjadi makanan kehidupan kita, makanan utama kita, makanan rohani kita, itulah firman dan Roh Kudus. Kadangkala kita terlalu mengejar makanan jasmani, kita melupakan makanan rohani. Ya, kita mengejar makan tiap hari 3 kali sehari, tetapi makanan rohani kita kadang-kadang tidak makan 1 hari. Yang seharusnya makanan jasmani harus mulai dihentikan. Dihentikan dalam arti kita masuk dalam penyangkalan diri, kita masuk dalam puasa, ya. Karena yang kita mau hidupkan adalah roh kita. Kita nikmati makanan rohani itu. Itulah firman dan Roh Kudus, dengan mematikan perkara-perkara daging. Nah, inilah yang harus kita terus-menerus upayakan lakukan di dalam kehidupan ini. Gereja pengantin manusia Allah yang sepadan dengan Kristus Tuhan, yang dibentuk dari darah Kristus, dari darah Kristus yang tercurah. Nah, perhatikan bahwa gereja pengantin diciptakan sepadan dengan Kristus Tuhan, seperti Hawa diciptakan sepadan dengan Adam. Maka gereja pengantin akan diciptakan sepadan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, berarti bahwa bagaimana mulianya Yesus Tuhan ketika dia bangkit dari kematian, dia benar-benar di dalam kemuliaan. Maka demikianlah gereja Tuhan akan ada di dalam kemuliaan yang sepadan dengan itu, yang sebanding dengan itu, ketika gereja Tuhan sudah dipermuliakan. Ya. Ketika gereja Tuhan sudah selesai dalam proses penciptaan baru, makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk masuk dalam proses itu. Selangkah demi selangkah kita harus melewati proses penciptaan baru itu. Jangan sampai kita tidak melewati proses demi proses itu. Ya. Kemudian pernikahan baru antara Kristus dan gereja pengantin. Sebagaimana Adam dan Hawa dipersatukan di dalam Taman Eden, ya. Tuhan Bapa membawa Hawa kepada Adam ketika sudah diciptakan dan mereka dipersatukan. Maka demikianlah gereja pengantin yang sudah diciptakan, yang sudah menjadi gereja pengantin, akan dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa itu akan dipestakan. Ada pesta perkawinan anak domba Allah selama 75 hari di surga. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar dipersatukan, tapi ada pesta yang sangat meriah selama 75 hari dalam mempersatukan gereja pengantin itu, ya, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam gambar kita lihat seperti yang sudah kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu, bahwa bagaimana proses yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu menjadi manusia dan akhirnya hidup dalam kemuliaan. Ya. Nah, demikianlah gereja pengantin, manusia lama yang sudah terkutuk, ya, yang sudah hidup dalam dosa, sudah terhukum, tapi akan dipulihkan, diangkat menjadi mulia, sepadan, sebanding dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita bandingkan bagaimana kemuliaan itu, ya. Seperti lebih jelas di sini bahwa kemuliaan gereja pengantin itu benar-benar sepadan atau sebanding, walaupun tidak sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Adam dan Hawa, tidak sama tetapi sepadan. Ya, maka demikianlah gereja pengantin sepadan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana perbandingan Adam pertama dan Adam kedua. Ya. Dari segi tubuh, bahwa Adam pertama itu dari tanah,
dan ditempa dengan tangan Allah. Jadi Allah mengambil tanah liat, ditempa dengan tangannya, tapi ini bersifat fana. Ya. Sementara yang kedua dari firman, dia dari firman, kemudian dia bersifat kekal, tidak fana, dan ditempa dengan salib. Ya, ditempa dengan penderitaan dan salib. Itu yang terjadi pada Adam kedua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau ini ditempa dengan tangan Allah, dibentuk untuk menjadi satu manusia. Kemudian jiwa dari napas hidup. Kemudian napas hidup ini mempunyai pengetahuan yang baik. Tapi proses ini belum melalui proses ujian. Ya. Jadi jiwa manusia ini adalah diciptakan dari napas hidup Allah. Dari napas hidup Allah, dan jiwa ini mendapatkan pengetahuan yang baik dari Allah. Tapi tidak mendapatkan segala pengetahuan, hanya pengetahuan baik saja yang dianugerahkan kepada manusia. Jadi manusia tidak tahu apa yang namanya kejahatan. Dia hanya tahu berbuat baik. Dia hanya tahu bagaimana taat kepada Tuhan. Tetapi ternyata oleh karena godaan, ya, oleh karena godaan iblis, makanya akhirnya dia menjadi tidak taat. Baru dia sadar, apalagi dengan memang karena pengetahuan itu adalah buah itu adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Otomatis ketika dia makan, maka Adam dan Hawa mendapatkan pengetahuan yang jahat. Tetapi karena pengetahuan yang jahat itu didapatkan dengan cara yang salah, dengan cara melanggar firman Tuhan, maka akhirnya pengetahuan ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia, mengakibatkan manusia bertambah jahat. Ya. Bukannya manusia menjadi tambah baik dengan mengetahui pengetahuan yang jahat, tetapi malah menjadikan manusia bertambah jahat. Kenapa? Karena memang dia tidak punya kemampuan untuk menerima pengetahuan itu, apalagi diterima dengan cara yang salah. Ya. Sementara Adam kedua yang dari firman, pengetahuan baik dan jahat, dia memang tercipta dari firman, dari yang sudah berpengetahuan baik dan jahat. Ya. Jadi Yesus ini adalah Adam yang akhir. Dia memang tercipta dari firman, dan firman ini adalah hikmat Allah, pengetahuan Allah. Segala hikmat Allah ada di dalam firman. Ya. Itu sebabnya Yesus adalah hikmat Allah, berpengetahuan, segala pengetahuan Allah itulah baik dan jahat. Dan prosesnya ini dikatakan melalui proses ujian. Ya. Kalau jiwa Adam pertama, prosesnya dalam penciptaan jiwa Adam pertama itu tidak melalui ujian, langsung saja diciptakan jadi. Tetapi Adam kedua melalui proses ujian. Ujian apa? Kita tahu bahwa begitu banyak ujian yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, dia diuji melalui 3 kali ujian. Ya. Ujian pertama, bagaimana dia diminta untuk mengubah batu jadi roti. Ya. 3 kali ujian, dan tetap Yesus lulus dalam ujian. Bagaimana dia tetap berpegang teguh kepada firman. Ini adalah ujian jiwa. Ya. Untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Sementara kita tahu bahwa ketika Hawa melalui ujian dan Adam, mereka langsung jatuh. Ya, mereka langsung jatuh dalam dosa ketika diuji oleh ular tentang buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, kemudian roh manusia yang pertama juga tercipta dari napas hidup, dan roh ini mati karena tidak taat. Ya. Karena ketidaktaatan Adam, maka roh manusia mati. Roh manusia adalah padam. Kita tahu bahwa roh ini adalah pelita Tuhan. Ya. Nah, pelita ini menjadi padam, menjadi mati.
ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sekalipun tubuh belum mati, tetapi akibat kematian roh ini dalam bentuk pelita padam, maka putuslah hubungan dengan Tuhan. Karena pelita ini atau roh ini adalah pelita Tuhan, menjadi putus karena pelita itu sudah padam akibat dosa. Ya. Sementara Adam kedua dari firman hidup kekal karena taat sampai mati. Jadi dia kekal dan taat sampai kepada mati. Jiwa dan roh bagaimana tetap taat sampai kepada mati. Nah, ujian-ujian baik tubuh, baik jiwa, baik roh dialami oleh Adam kedua. Ya, semua melalui proses. Demikianlah gereja pengantin, untuk menjadi mulia sebanding dengan itu, maka proses demi proses harus terjadi, supaya kita paham bahwa memang proses harus terjadi, memang penderitaan harus terjadi, memang sengsara harus terjadi. Karena itu untuk memproses kita, itu untuk membentuk kita, menjadikan kita ciptaan baru. Kalau kita tidak melalui proses, maka kita tidak akan menjadi ciptaan baru. Dan saya yakin kita semua merindukan jadi ciptaan baru itu. Jadi kita harus melewati proses itu. Inilah yang dikenal dengan baptisan api. Makanya kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan baptis aku dengan api. Ya. Tapi kadang-kala kita menghindar, kadang-kala kita tidak mau. Nah, bagaimana, kapan kita jadi gereja pengantin, kapan jadi ciptaan yang baru, yang mulia, kalau kita hindari prosesnya? Tentu tidak akan bisa jadi. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bagaimana persamaan Allah dan manusia. Perbedaan kesatuan antara suami istri dengan kesatuan antara Allah dan manusia. Ya. Apa persamaan, apa perbedaan Allah dan manusia? Kita melihat perbedaan kesatuan antara suami istri dan antara Allah dan manusia. Di sini kita melihat suami istri itu satu tubuh. Ketika suami istri dipersatukan, baru dimulai dengan satu tubuh, satu daging. Tapi untuk satu jiwa, ini masih proses. Kenapa gampang orang bercerai? Karena dalam proses selanjutnya tidak bisa menyatu jiwanya. Ya. Apalagi roh. Nah, inilah yang harusnya terjadi dalam rumah tangga Kristen. Dimulai dari menyatunya tubuh, diikuti dengan menyatunya jiwa, dan diikuti dengan menyatunya roh. Ingat, kita ini satu roh. Gereja Tuhan itu satu roh. Apalagi yang namanya suami istri, harusnya satu roh. Bagaimana kalau suami istri tidak satu roh? Otomatis ya sangat sulit, biar masih satu tubuh. Akibatnya apa? Selalu bertengkar. Akibatnya apa? Selalu ada saja masalah. Tapi kalau kita satu roh, maka semuanya akan penuh damai sejahtera. Semuanya akan penuh dengan kebahagiaan. Ya. Sementara Allah dan manusia, proses Allah dan manusia untuk menyatu itu dimulai dari kesatuan roh. Jadi ada kebalikan. Ya. Dimulai dari kesatuan roh dan pada akhirnya menjadi satu tubuh. Ya. Satu roh, kemudian satu roh dan jiwa, kemudian satu tubuh. Dimulai dari bagaimana? Yaitu satu roh dengan Allah. Itu sebabnya gereja Tuhan itu harus benar-benar satu roh. Ya. Persekutuan itu dimulai dari satu roh. Ingat, kita dan Kristus dikatakan satu tubuh. Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Tapi kapan itu bisa terjadi? Kapan tubuh itu menyatu dengan kepala? Kapan anggota-anggota tubuh ini bisa menyatu? Ya. Pada kenyataan yang ada hanya selalu bikin masalah. Pada kenyataan selalu ada saja perselisihan dan sebagainya. Bagaimana bisa menyatu? Yang seharusnya tujuan akhir adalah satu tubuh. Benar-benar satu tubuh. Ya. Bahwa Kristus adalah kepala dan gereja adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah,
Jadi itu dimulai dari satu roh dulu. Makanya ketika kita percaya terima Roh Kudus, kita harus mulai antara satu dengan yang lain satu roh. Sesudah satu roh maka kita satu pikiran dalam Kristus, yaitu satu jiwa. Ya. Satu jiwa yaitu satu kehendak dalam Kristus. Dengan satu kehendak maka pada akhirnya kita benar-benar bisa menjadi satu tubuh dengan Kristus. Ya. Jadi di sini kita melihat perbedaan antara proses yang terjadi dalam suami istri. Karena memang begitu mudah mempersatukan daging, begitu mudah mempersatukan tubuh, tetapi untuk mempersatukan jiwa dan untuk mempersatukan roh itu tidak mudah. Ya. Nah, tetapi di dalam Tuhan mempersatukan tubuh antara Kristus dan gerejanya ini tidak mudah. Kenapa? Karena Tuhan kudus, sementara gereja tidak kudus. Ini tidak mungkin bisa bersatu. Makanya harus kudus dulu gereja Tuhan, baru bisa bersatu. Itu sebabnya dimulai dari roh dulu, tidak langsung tubuh. Dimulai dari roh dulu. Bahwa bagaimana roh kita, setelah kita menerima Roh Kudus, kita disucikan oleh roh itu. Dimulai dari disucikan di dalam hati, ya. Penyucian hati akan terus menyucikan seluruh pikiran kita dan akhirnya menyucikan seluruh tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita disucikan. Sehingga pandangan hidup kita, mata kita, telinga kita akan suci. Berarti kita sudah harus mulai menjaga kesucian mata, menjaga kesucian telinga, menjaga kesucian mulut. Seluruh panca indera kita harus disucikan supaya bisa menjadi satu tubuh dengan Kristus. Ya. Walaupun kita sudah penuh Roh Kudus, tapi kadangkala kita belum bisa satu jiwa. Ya. Yang seharusnya sudah satu roh, tapi ternyata tidak satu jiwa. Kenapa? Tidak satu pikiran, tidak satu kehendak. Nah, inilah yang proses yang harus terus-menerus terjadi. Kita harus upayakan sehingga di dalam sidang jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan harus benar-benar menyatu, ada kesatuan tubuh Kristus. Ya. Ada perdamaian, ada persatuan. Ini yang harus terjadi di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana perbandingan adalah ciptaan yang Adam yang pertama dikatakan serupa dengan Allah. Ya. Serupa dengan Allah. Jadi dia memang berbeda, hanya serupa saja. Ya. Berbeda dengan, dan ini sepadan. Adam dan Hawa sepadan. Nah, kalau ini tentu bagaimana menggambarkannya itu tidak ada, bahwa karena ini hanya sepadan dengan Adam, ya. Dan berarti dia tidak serupa dengan Kristus. Ya. Untuk kita tahu kenapa perempuan berbeda di hadapan Allah, dibedakan di hadapan Allah, karena memang dia diciptakan, hanya Adam yang diciptakan serupa dengan Allah. Sementara Hawa tidak disebut bahwa serupa dengan Allah, hanya disebut sepadan, sebanding dengan Adam, tapi tidak sama dengan Adam, karena Adam tetap kepala. Ya, berarti bahwa di bawah Adam sedikit. Ya, di bawah Adam sedikit. Nah, itu berarti keserupaan dengan Kristus, keserupaan dengan Allah itu tidak. Ya, untuk perempuan dengan Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana prosesnya selanjutnya, ya, bahwa dari yang serupa ini akan berubah menjadi sepadan. Ya, ini serupa, tetapi dalam proses penciptaan baru dia akan menjadi sepadan atau sebanding. Ya. Nah, jadi disinilah keistimewaan, tidak lagi dibedakan laki-laki dan perempuan, tapi semua diciptakan dalam proses penciptaan baru akan menjadi
menjadi sepadan dengan Kristus. Ya. Jadi menjadi sama. Walaupun sekarang di dalam kita melayani Tuhan, Tuhan membedakan laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan, tapi tipis saja, ya. Namun demikian, kita ketahui bahwa pada akhirnya dalam proses penciptaan baru dan hasil ciptaan baru itu sama, yaitu sama-sama menjadi sepadan dengan Kristus. Jadi mari kita berjuang bersama-sama, tidak lagi membedakan laki-laki dan perempuan, karena itu sudah menjadi sama dalam Kristus. Karena yang menjadi laki-laki sekarang adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan gereja pengantin semua menjadi perempuan di hadapan Tuhan, ya, yang akan sepadan dengan Kristus. Jadi pada akhirnya kita semua sama dalam proses penciptaan baru itu, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Hawa ini diciptakan, bagaimana proses Hawa diciptakan? Adam dibuat tidur, baru tulang rusuk Adam diambil. Inilah proses yang terjadi supaya kita paham kenapa Yesus harus mati tersalib. Jadi di sini ada dua hal yang terjadi, bukan hanya proses bahwa dia harus menanggung dosa, tetapi juga proses bahwa akan ada penciptaan baru gereja pengantin. Ya. Ketika Yesus sudah mati, itu sebabnya kenapa ketika Yesus sudah mati barulah lambungnya ditombak. Ya. Itu bayangan dari Adam. Ketika Hawa mau diciptakan, Adam ditidurkan dulu. Berarti membayangkan tentang Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, kemudian ditombak lambungnya, maka keluarlah darah. Dari darah yang tercurah dari lambung inilah yang akan diciptakan menjadi gereja pengantin, ya. Itu sebabnya kenapa gereja Tuhan untuk menerima darah Kristus Tuhan kita dalam proses penciptaan ini, berarti kita harus mengalami yang namanya sengsara di dalam Kristus. Kita harus terima dan percaya Dia, walau kita harus menderita karenanya. Inilah seperti bagaimana Hawa. Kalau Hawa memang ya dia tidak tahu apa-apa dalam proses dia diciptakan. Bedanya adalah karena kita gereja pengantin sudah menjadi makhluk yang hidup. Kalau Hawa memang belum ada, tapi kita sudah makhluk yang hidup untuk diproses menjadi ciptaan baru melalui darah Kristus yang tercurah. Maka kita harus terima darah itu, kita harus terima pengorbanan itu. Dengan kita terima pengorbanan itu berarti kita harus rela menderita demi Kristus. Di dalam kita percaya, di dalam kita terima Dia, di dalam kita melakukan firman-Nya, ya. Maka kita akan berhasil menjadi satu ciptaan yang baru. Status Allah dan manusia, status perkawinan manusia dan status Allah dengan gerejanya. Walaupun ini sudah tersinggung tadi ya, tentang status perkawinan manusia. Suami istri keduanya menjadi satu daging. Perempuan diciptakan menjadi pendamping yang sepadan dengan laki-laki. Jadi suami istri itu menjadi satu daging atau satu tubuh yang akan diproses menjadi satu roh, ya. Sementara perempuan diciptakan sebagai pendamping, sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Kepala berkewajiban mengasihi istri, perempuan sebagai penolong yang berkewajiban tunduk kepada suami. Jadi ada aturan bagi seorang suami dan istri, bahwa suami berkewajiban harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suami. Tidak pakai alasan, ya. Namanya tunduk, harus tunduk. Namanya suami berarti kita harus dengar dan kita harus tunduk padanya. Kecuali soal urusan dengan Tuhan, ya. Itu sebabnya kenapa rahasianya
bahwa seorang perempuan yang berdoa harus menundungi kepalanya. Berarti bahwa ketika urusan doa, ketika urusan beribadah, ketika urusan percaya Yesus, maka tidak boleh tunduk kepada suami. Ya. Harus tunduk langsung kepada Kristus. Itulah rahasia dari memakai tudung kepala. Jadi demikian juga soal suami harus mengasihi istri, artinya apapun masalahnya tetap kita berkewajiban mengasihi, mengasuh dan membimbing seorang istri. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, karena memang sudah satu tubuh. Berarti mengasihi istri berarti mengasihi diri sendiri. Kapan kita tidak mengasihi istri berarti kita tidak mengasihi diri sendiri. Kapan kita tidak mengasihi diri sendiri, berarti kita tidak bisa mengasihi sesama manusia. Dan kapan kita tidak bisa mengasihi manusia, berarti kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi diri sendiri saja tidak bisa, apalagi mengasihi Tuhan. Ya, itu sebabnya seorang laki-laki sebenarnya jauh lebih berat hukumnya, bahwa dia harus mengasihi istrinya. Karena kalau tidak, berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Ya. Jadi itu hukum yang sangat berat. Walau demikian, di dalam Kristus Tuhan kita percaya bahwa tidak ada yang menjadi berat, karena Yesus Tuhan adalah penolong kita. Ya. Jadi hukumnya bahwa kita benar-benar mengasihi. Kalau dia salah, bagaimana yang namanya dikasihi? Kita bimbing, kita asuh. Suami harus mengasuh dan merawat istrinya seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, kita perhatikan ini, bahwa seperti apapun kesalahan, kekurangan, kelemahan seorang istri, maka suami bertanggung jawab untuk mengasuh, untuk membimbing, sama seperti Kristus yang mengasuh jemaat. Ya. Bagaimana ketabahan Yesus dalam membimbing kita? Bagaimana ketabahan Yesus sekalipun kita banyak salah, tetapi ketika kita datang Tuhan tetap mengampuni kita. Apalagi, ya, maka demikianlah juga kita harus bisa mengasihi istri seperti ini. Status Allah dengan gereja. Jadi itu bayangan tadi, suami istri akan menjadi bayangan Tuhan dan gerejanya. Suami istri menjadi satu daging, menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat menjadi satu tubuh. Kita akan menjadi satu tubuh dalam Kristus. Nah, inilah yang sedang diproses sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Kristus adalah kepala jemaat yang telah menyerahkan dirinya bagi jemaat supaya jemaat itu kudus, tidak bercacat. Kita bisa bayangkan bagaimana pengorbanan Kristus Tuhan supaya jemaat, supaya gereja Tuhan tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berdosa. Ya, pengorbanan yang sangat besar. Nah, marilah kita sadari bahwa pengorbanan Yesus ini tidak main-main, supaya kita juga tidak main-main ikut Tuhan, supaya kita juga tidak asal-asal ikut Tuhan. Karena kalau demikian, kita benar-benar akan tertinggal, kita benar-benar akan tersingkir. Ya, ingat, akan banyak yang binasa, hanya sedikit yang terpilih. Karena banyak orang percaya yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus benar-benar bagaimana sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kita sudah melihat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati demi kita. Sekarang apa yang kita lakukan buat Kristus yang sudah berkorban demi keselamatan kita? Ya. Tuhan ingin memperbaharui status manusia menjadi sepadan dengan Dia, seperti Hawa diciptakan sepadan dengan Adam. Maka gereja pengantin diciptakan dari lambung Adam kedua yang ditombak di atas kayu salib, yang sepadan dengan Allah dan harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya, sebagaimana hukum bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami, maka demikianlah gereja Tuhan harus tunduk kepada Tuhan. Ya. Kita harus benar-benar tunduk kepada Tuhan. Apa aturan Tuhan, apa perintah Tuhan, apa larangan Tuhan, kita harus tunduk dan taat. Ya, benar-benar tunduk dan taat. Ini bagian dari proses
Bagaimana ketaatan Yesus Kristus Tuhan kita sampai mati tersalib, sekalipun dia tidak berdosa, tetapi dia mengalami proses itu. Kenapa? Karena dia dalam proses menjadi satu ciptaan baru. Maka demikianlah juga dalam kita, dalam proses menjadi ciptaan baru ini, kita harus rela melewati proses-proses itu. Walau banyak penderitaan dan sengsara yang harus kita alami dalam proses itu. Karena memang demikianlah jalannya proses itu. Kita sudah lihat contoh apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang dia alami. Maka hal itu, sekalipun kita tidak mengalami seperti yang terjadi pada Yesus, tetapi paling tidak ikut mengambil bagian sengsara Tuhan. Tuhan kasih keringanan. Kita hanya mengambil bagian sengsara Kristus. Kita tidak harus benar-benar menderita sama seperti Kristus, tapi cukup mengambil bagian sengsara Kristus. Dan Tuhan sudah katakan, pencobaan yang Tuhan berikan tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Kuk yang Tuhan pasang ringan adanya. Berarti segala proses, segala tantangan, segala pencobaan yang kita alami, yang terjadi, itu sebenarnya ringan adanya. Hanya kita saja yang tidak mau memikulnya, akhirnya terasa berat. Ya. Seringan apapun pekerjaan, kalau kita malas mengerjakannya, maka itu terasa berat. Ya. Tapi kalau kita benar-benar sukacita untuk mengerjakannya, sekalipun itu berat, akan terasa ringan. Apalagi tantangan dan pencobaan yang Tuhan sudah katakan itu ringan adanya. Tuhan sudah katakan, kuk yang aku pasang itu ringan. Jadi ringan kenapa? Karena tidak melebihi kekuatan kita. Hanya persoalannya kita mau apa tidak. Kita mau kerjakan atau tidak dalam kehidupan ini. Pengertian sepadan antara Allah dengan gereja pengantin adalah pertama sebagai sahabat. Ya. Sepadan sebagai sahabat. Allah jadikan kita sahabatnya. Jika kita melakukan apa yang diperintahkannya, maka Tuhan akan menyatakan segala rencananya bagi kita. Sebagai sahabat, dia akan beritahukan segala rahasianya. Ya. Sebagai sahabat, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi rancangan Tuhan akan disampaikan kepada sahabatnya. Kita sebagai sahabat Allah, maka Tuhan memberitahukan segala rencana Allah dalam proses penciptaan baru ini. Ya. Sebagai guru dan murid, sebagai guru dan murid, bagaimana seorang guru dan murid? Seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Ya. Jadi demikianlah kita tidak akan mungkin lebih dari Tuhan. Ya. Jadi demikianlah kita antara guru dan murid. Sebagai hamba dan tuan, seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Jadi kita melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan kadang sebagai sahabat, kadang sebagai guru dan murid, kadang sebagai hamba dan tuannya. Ya. Dan kemudian sebagai bapa dan anak. Bapa kita, Allah kita adalah bapa kita, dan kita sebagai anak-anaknya. Jadi ini semua menggambarkan bagaimana yang namanya sepadan itu. Ya. Sepadan, sebanding, ada hubungan seperti guru dan murid, seperti bapa dan anak, seperti hamba dan tuan. Ya. Sebagai pengantin perempuan di hadapan pengantin laki-laki, yaitu Kristus, setelah ditunangkan dengan Kristus. Bahwa sebagai laki-laki dan perempuan, laki-laki tetap kepala. Jadi sebagai pengantin, bagaimana gereja Tuhan itu menyatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita hanya jadi pengantin perempuan, tetapi kita tahu itu sudah sangat mulia, jauh lebih mulia dari segala yang ada diberikan kepada manusia.